Kita kembali kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sampai kepada hikmah hingga 166. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi bid-daraini. Amin. Sampai kepada alima Allah Maha tahu annal ibadah sungguhnya hamba-hambanya yatashawwafuna menginginkan untuk tahu, semua hamba-hambanya itu pengen tahu atau menginginkan, yatashawwafuna menginginkan ila dhuhuri sirril inayati, untuk ditampakkan oleh Allah. Sir itu adalah sesuatu yang tersembunyi, kebaikan yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat tapi tiba-tiba sudah dirasakan atau diberikan oleh Allah, seperti hidayah, cinta kebaikan, kebahagiaan dengan segala kesenangan dengan kebaikan, sirrul inayah. Al-inayah adalah kehendak Allah terhadap seorang hamba. Inayah adalah apa yang Allah kehendaki kepada seorang hamba tentang kebaikan. Itu inayah. Jika seorang hamba dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, lalu dia melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan inayah dari Allah. Kehendak Allah terhadap seorang hamba tentang kebaikan. Maka seorang hamba yang mendapatkan inayah dari Allah itu adalah seorang hamba yang telah Allah mudahkan baginya untuk melakukan kebaikan. Itulah inayah. Nah, semua dari kita itu menginginkan agar diberi oleh Allah atau mendapatkan inayah dari Allah. Atau bahasa lain, semua dari kita ingin bahasanya dia adalah termasuk orang yang diberi oleh Allah inayah. Sebab kalau sudah mendapatkan inayah, ujungnya adalah jannah. Semua dari kita ingin menjadi ahli surga. Lalu muncul orang berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan itu syar'i, diperkenankan. Syar'i diperkenankan. Ini masih ada hubungannya dengan pertemuan yang lalu. Sehingga ada orang membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya, sholat sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya. Harapannya agar mendapatkan inayah tersebut. Dan itu sah seperti itu, akan tapi yang tidak sah adalah mengharap, dia melakukan kebaikan karena mengharap inayah, dan itu diajarkan. Yang tidak diperkenankan adalah menyandarkan inayah Allah dengan pekerjaannya. Seolah-olah apa? Inayah Allah aku dapat karena aku telah berbuat baik semacam ini. Sama dengan doa kemarin. Orang berdoa itu selalu. Apakah doa kita telah mendahului pengkabulan dari Allah? Pengkabulan dari Allah sudah diketahui fil azali. Dari dulu dan dulu sudah tahu kalau Allah mengkabul. Bagaimana setelah itu doa kita akan kita katakan menjadi sebab dikabulkan doa kita? Enggak. Jadi ibadah yang kita lakukan ini bukan sebab seseorang mendapatkan inayah. Maka agar seseorang tidak sombong dengan kebaikannya, lalu dengan usaha kebaikan yang telah dilakukan seolah telah menstempel dirinya menjadi orang mendapatkan inayah, Imam Ibn Athaillah mencuplik riwayat Al-Quran hadis. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan berikan inayah kepada hamba-hamba yang dikehendaki.
Yang tidak dikehendaki tidak akan mendapatkannya. Maksudnya apa? Kalau sudah kehendak Allah, nggak ada yang bisa mengatur. Jangan atur Allah dengan ibadahmu, lalu Allah menjadi memberi atau menarik karena ibadahmu. Tidak. Ini adalah lagi-lagi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menghantarkan kita kepada puncak keikhlasan yang sesungguhnya. Jadi, apa yang kita lakukan dari kebaikan itu bukan menjadi sebab kita mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Inayah Allah itu sudah diketahui fil azal. Sudah ada fil azal. Terjadi disebabkan oleh sesuatu yang baru kita lakukan? Mustahil. Dan agar kita tidak masuk wilayah ujub, merasa dia bisa melakukan, bisa sukses itu karena kebaikan dari maka ada ujub. Orang berbangga dengan dirinya sendiri, sehingga di saat berbuat baik seolah sudah petentang ke sana kemari, seolah dia sudah ngantongin surga. Dan ini bahaya sekali. Seolah-olah dia sudah beli tiket untuk masuk surga dengan ibadah yang dilakukan. Sombong, ujub, sombong, merendahkan orang lain pada akhirnya. Nah, yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Ingat, Allah akan memilih kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk inayah tersebut. Lalu bagaimana dengan kebaikan yang kita lakukan selama ini? Itu bukan sebab engkau mendapatkan hidayah, akan tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah tanda. Nah, tadi disebutkan sirrul inayat itu dirahasiakan oleh Allah. Kita tuh nggak tahu apakah kita mendapatkan inayah atau tidak, kita tidak tahu. Dan kalau Allah menghendaki ya akan dapat, kalau tidak ya nggak akan dapat. Dirahasiakan oleh Allah. Agar kita terus berlomba-lomba untuk mendapatkannya, dirasakan oleh Allah. Sebab kalau seandainya dibuka, dipertunjukkan, nggak ada baiknya, bukan tambah baik. Ini lanjutan hikmah. Wa alima, dan Allah maha tahu annahu sesungguhnya. La khallahum wa dzalika. Kalau dibiarkan hamba-hamba itu mengetahui itu bahwasanya nasibnya dia adalah bakal masuk surga, nggak akan ibadah karena sudah tahu masuk surga. Atau ternyata dia nasibnya jelek di neraka. Ya sudah, saya ahli neraka mau ngapain? Nggak ada ijtihad untuk melakukan kebaikan. Disembunyikan oleh Allah itu semuanya. Dan inayah Allah pun Allah sembunyikan, diberikan kepada seorang hamba yang mana itu Allah sembunyikan. Jadi di hadapan kita adalah berharap kepada Allah. Kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan inayah dari Allah. Atau seseorang itu dipilih oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan inayah dari Allah. Kita tidak tahu. Maka jangan sekali-kali juga kita memastikan bahwasanya dengan kebaikan yang sudah kita lakukan berarti kita langsung mendapatkan inayah. Tidak. Jangan sombong. Tidak ada seorang hamba bisa sujud kecuali karena dipilih oleh Allah untuk sujud. Semuanya dari Allah. Dan Allah yang menentukannya. Dan bahkan bisa saja inayah Allah berikan kepada seorang hamba yang tanpa usaha. Allah yajtabi ilahi man yasha. Allah akan memilih hambanya yang akan dahi. Wa yahdi ilahi man yunib. Allah yajtabi ilahi man yasha. Allah kadang mengambil hambanya, dimasukkan dalam wilayah inayahnya. Man yasha, siapapun yang Allah kehendaki tanpa usaha. Dia tidak berijtihad di dalam ibadah. Dia bukan orang yang terus berusaha waladina jahadu fina. Tidak. Dia berusaha, dia dalam ketidakbaikan, dia dalam kemungkaran, dia dalam tiba-tiba Allah angkat. Yajtabi ilaihi man yasha. Mungkin ini ada sekelompok ini. Inayah Allah berikan kepada ini man yasha, Allah kehendaki untuk mendapatkan inayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang lain yang belum mendapatkan inayah? Disebutkan wa yahdi ilaihi man yunib.
Allah pun juga akan, maka inayah, di situ ada hidayah. Inayah dan hidayah. Nah, hidayah itu nanti menuju kepada inayah. Kalau sudah inayah adalah sudah masyiatullah. Allah kehendaki hamba tersebut dengan segala kebaikan dan akhirnya selamat. Yajtabi ilai ma yasha'u bil inayati. Allah dengan sirrul inayah tadi yang yakhtassu bi rahmati ma yasha'. Allah berikan inayah kepada hamba tersebut tanpa apapun. Maka ini menunjukkan bahasanya Allah memberi pun tanpa sebab sudah. Jangan sampai Allah melakukan sesuatu sebabnya begini, sebab kau beribadah maka aku kasih. Enggak. Allah kasih begitu. Tapi bagaimana dengan yang lainnya yang belum dipilih oleh Allah untuk mendapatkan inayah dari Allah atau sirrul inayah, maka ada. Cara yang kedua, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah akan berikan hidayah orang yunib yang berusaha. Nah, berusaha, dan berusaha kita tidak memastikan berusaha. Sehingga kita berusaha belajar untuk melakukan kebaikan. Dan ini, inabah ini tidak akan berlaku bagi seorang hamba. Seorang hamba tidak akan berlaku bagi hamba yang sudah tahu tentang masa depannya nanti. Sudah tahu di neraka, ya nggak mungkin dia inabah, masuk wilayah inabah berusaha. Atau dia melakukan, dia sudah ahli surga, ya nggak akan inabah. Maka ini berlaku bagi orang yang memang seperti kita hamba sebagai makhluk, nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Nggak tahu apakah kita ini sudah menjadi ahli inayah atau tidak. Maka karena kita tidak tahu, dan memang di sana ada orang yang mendapatkan inayah langsung diberi oleh Allah. Semoga kita itu, bagian itu. Cuman kalau kita belum mendapatkan inayah, ayo kita berusaha. Ibadahmu yang banyak. Takut kepada Allah. Setelah kita berusaha dengan inabah kembali kepada Allah, maka kita sampai kepada hidayah. Dan hidayah itu nanti akan menghantarkan kita kepada inayah. Lagi-lagi semua dari Allah. Maka di hikmah selanjutnya bunyinya, la khallahum wa dzalika la taraku. Kalau seandainya orang itu tahu bahwasanya nasibnya itu adalah di ahli surga, dibiarkan maksudnya tahu sirrina ya, dibukakan begitu. La tarakul amala. Meninggalkan, nggak mau beribadah, kenapa? Sudah masuk, sudah di atas surga kok. Karena karakter kita karakter begitu. I'timadan 'alal azali, karena bersandarkan kepada apa yang telah Allah berlakukan, Allah tentukan di alam azal, di zaman azali. Sampai di sini. Faqala, ini memungkasi hikmah ini. Faqala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kalau tadi yakhtassu bi rahmatihi may yasha, karena termasuk inayah rahmat. Allah akan memberikan rahmat serta inayah tersebut kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi kita tidak tahu siapa yang Allah kehendaki. Apakah kita tergolong yang Allah kehendaki? Tadi selanjutnya adalah ada dua model orang yang mendapatkan inayah. Yang pertama adalah dipilih oleh Allah secara langsung. Dan kita pun juga tidak bisa menentukan kita dipilih. Lagi-lagi. Yang kedua, Allah, kemurahan Allah. Yajtabi ilaihi mayunib. Allah akan, wa yahdi ilaihi mayunib. Allah akan berikan petunjuk kepada inayah Allah, rahmat Allah. Siapapun yang selalu berinabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pungkasan hikmah ini mengutip ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya begini. Sirrul inayah, semua orang merindukan kalau dia adalah orang yang selamat. Tapi jangan sampai keselamatan itu kamu sandarkan dengan amalmu. Maksudnya apa? Kamu berbuat baik pasti kamu dapatkan itu. Enggak, jangan. Jangan. Jangan meyakini itu. Karena itu yakhtassu bi rahmati may yasha. Itu kehendak Allah, enggak karena kamu berbuat baik lalu Allah memberikan hidayah kepadamu, bukan karena amalmu yang banyak lalu Allah memberikan rahmat kepadamu, bukan. Lalu bagaimana? Lalu amal ini apa amal saya? Ini ayat bunyi. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, karena kamu itu memang tidak tahu dan tidak dikasih tahu oleh Allah. Sebab kalau dikasih oleh Allah, kalau dikasih tahu, kalau kamu tahu, nggak beramal kau nih.
Maka bagaimana kita ini loh. Kalau kamu pengen, kamu tidak bisa memastikan, tapi kamu lihat tanda-tanda dalam dirimu. Kalau kamu itu ahli inayah, ini tandanya. Di balik ini, bukan dia sombong dengan amalnya lalu dia merasa sudah menjadi ahli surga. Tidak boleh sombong dengan amalnya yang namanya ujub lalu dia menjadi orang yang pasti selamat. Akan tapi yang hendaknya kita hadirkan pungkasan ayat, pungkasan rahmat, hikmah ini dengan ayat tersebut. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Kalau engkau ingin tahu bahwasanya siapakah yang mendapatkan sirrul inayah dan siapakah orang yang dikhususkan oleh Allah dengan rahmatnya, siapakah mereka itu? Lihat. Rahmat Allah itu sangat dekat akan dicurahkan kepada muhsinin. Makanya kalau kamu pengen tahu bahwasanya kamu ini adalah orang yang mendapatkan inayah dari Allah, lihat tanda dalam dirimu. Engkau adalah senang, al-muhsin, berbuat baik. Ini adab sebetulnya. Imam Abu Natal akan menghantarkan kita pada adab. Sehingga kita berbuat baik itu berarti artinya begini. Kalau seorang hamba itu bisa berbuat baik yang banyak dari sholatnya, sedekahnya, puasanya, pandangan matanya, lesannya, telinganya, gerak-geriknya. Maka dia harus tahu bahwasanya dia adalah muhsin. Muhsin dan rahmat Allah dekat kepada orang semacam itu. Kalau rahmat Allah dekat kepada orang semacam itu, maka aku akan berusaha menjadi muhsinin agar aku dekat dengan rahmat Allah. Sehingga dengan ihsanku ini aku bisa didekatkan Allah dengan rahmatnya. Aku menjadi dekat dengan rahmat Allah. Bukan memastikan dengan kebaikanku ini aku mendapatkannya. Tidak. Tanda. Makanya bisa dibalik begini. Tanda orang. Inayah Allah. Ada kan gini. Tanda orang mendapatkan inayah dari Allah adalah lihat perilakunya. Karena dia tidak tahu apakah dia pasti mendapatkan inayah atau tidak. Tapi dia mencari tanda-tanda dalam dirinya agar dia digolongkan sebagai orang yang mendapatkan rahmat Allah dan inayah Allah. Yaitu tandanya terlihat muhsinin, dia berbuat baik. Al-ihsan. Sehingga seorang hamba di saat dia melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, dia akan melihat bahasanya ini tanda kalau kita ini adalah dirahmati oleh Allah. Allah sayang kepada kita sehingga kita bisa sujud. Allah sayang kepada kita sehingga kita bisa melakukan puasa. Allah sayang kepada kita sehingga kita bisa melakukan. Nah, kembali kepada Allah sehingga tidak pernah mengatakan karena aku ini lalu Allah memberiku begini. Karena aku begini, oh ini kok kurang ajar kayak jual beli dengan Allah. Adabnya adalah apa? Sayang. Allah mencintai, Allah menyayangiku, kasih sayang Allah sehingga aku bisa berbuat baik. Tawadhu. Sehingga apa? Di saat menjadi kaya nggak akan menjadi orang. Karena apa? Allah sayang kepadaku, lalu Allah memberikan kemudahanku untuk mengumpulkan hartaku, kemudian aku berserah, berderma. Sehingga kalau kita ingin berbuat baik kepada Allah, itu sebetulnya karena Allah telah dahulu baik kepada kita. Kita berbuat baik kepada Allah melakukan kebaikan sholat. Kepada Allah itu adalah dalam bahasa kita sebetulnya kita berbuat baik untuk kita sendiri. Karena Allah tidak memerlukan kebaikan kita. Maka di saat kita berbuat baik sesungguhnya itu karena Allah telah memberikan kebaikan kepada kita terlebih dahulu. Enggak. Jadi kebaikan. Kita ingin berbuat baik. Ternyata itu kebaikan dari Allah. Tidak ada seorang hamba bisa sujud kecuali karena Allah menghendakinya sujud. Jadi kehendak Allah ini kebaikan. Sehingga dikatakan seorang tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah. Enggak akan mampu. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Enggak bisa kita menyanjung Allah seperti Allah menyanjung dirinya. Kita enggak akan mampu mensyukuri nikmat Allah. Enggak akan mampu teramat besar, bahkan lihat. Gimana kita akan bisa menyamai syukur kita dengan nikmat Allah? Maka dalam bersyukur kita adalah, ya Allah puji syukur kepadamu. Ya. Hah? Kita subhanaka nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu walaka syukru. Bagimu adalah segala puji dan terima kasih untukmu. Jadi kalau kita bersyukur adalah kita, ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah tentang kebaikan yang kau berikan kepadaku. Maka syukurku adalah ya Allah, syukurku adalah nggak akan mampu membalas kebaikan yang kau lakukan.
Bahkan jika seorang hamba itu bisa bersyukur, maka di saat dia bisa bersyukur itu pun dia harus bersyukur lagi karena dijadikan dia hamba yang bisa bersyukur. Sehingga kita bersyukur kepada Allah itu jika nikmat lagi. Kalau sudah nikmat lagi harus kita syukuri lagi. Kita bersyukur lagi mendapatkan nikmat Allah. Lalu kapan kita bisa bersyukur dengan sesungguhnya? Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik. Ya Allah, enggak akan mampu aku menyanjungmu ya Allah. Nah ini makom. Enggak akan orang petentang sombong aku bisa beribadah mentang. Seolah-olah dia sudah punya surga. Enggak. Makanya dikatakan ahli ibadah semakin hebat ibadahnya, semakin tawadhu kepada Allah dan hamba-hamba Allah. Enggak akan masuk wilayah ujub, enggak akan masuk wilayah sombong. Sombong enggak akan masuk wilayah riya. Ujub ada riya, ada sombong. Kalau ujub adalah membesarkan amal di matanya sendiri. Riya membesarkan amal di mata manusia. Ikhlas adalah menyerahkan amal kepada Allah. Dan ujub akan membuahkan penyakit lagi namanya sombong. Sehingga dia bisa berani berkata, ya Allah, orang nggak ada di sini orang bisa dekat seperti saya. Nggak ada di pondok ini yang sholatnya seperti saya. Nggak ada ujub. Padahal dia melakukan sholat karena apa? Karena Allah menghendakinya. Yakhtassu bi rahmati man yasha. Lalu kenapa dia sombong? Seperti itu. Jadi Allah menyembunyikan nasib kita nanti. Allah menyembunyikan nasib kita. Agar kita semua berlomba-lomba. Mencari tanda-tanda nasib baik dengan ibadah. Qaribun minal muhsinin. Agar kita, jadi jangan sampai kita memastikan kita golongan orang Allah yajtabi ilaihi may yasha. Orang yang sudah dipastikan mendapatkan inayah dan rahmat dari Allah, jangan pastikan begitu. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak bagaimana kita ngambil bagian yang kedua? Oh ya, hadi ilaihi may yunibu, berusaha. Wa yadhi ilaihi may yunib, seiring dengan ayat tadi. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi ini inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah, inayah Allah itu dekat dengan orang-orang berbaik. Inilah yang makdur, yang mampu kita lakukannya. Tanpa memastikan bahwasanya inayah Allah, rahmat Allah karena pekerjaanku, amalku tidak akan. Tapi aku ingin beramal baik. Dengan khusnudzan kepada Allah bahwa dengan kemampuan kita beramal baik itu karena kita dipilih oleh Allah. Jangan kebalik. Aku berbuat baik. Biar dipilih oleh Allah. Loh, kok ketukar? Biar dipilih oleh Allah. Aku berbuat baik biar dipilih oleh Allah. Tidak. Kita berbuat baik karena dipilih oleh Allah. Kita berbuat baik karena dipilih oleh Allah. Bukan agar dipilih oleh Allah. Kita berbuat baik karena dipilih oleh Allah. Karena Allah memilih kita maka kita berbuat baik. Maka jangan salah. Jangan aku berbuat maka aku dipilih oleh Allah. Coba nanti ada kita menemukan bahwasanya kalimat-kalimat seolah-olah Allah memberi karena itu adalah hikmah, bukan illah. Sebutkan pada pertanyaan yang lalu. Hikmah. Tidak boleh kita mengatakan Allah melakukan sesuatu sebabnya begini, ini kurang ajar kepada Allah. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Enggak ada yang mengatur Allah. Jika Allah memilih hambanya masuk surga, akan masuk surga, tidak ada yang menghalanginya. Kalau ingin masukkan hambanya masuk neraka, akan. Orang ahli surga sudah ditentukan, ahli neraka ditentukan, tapi kita tidak tahu. Karena tidak tahu, jangan mengatakan diri kita ahli neraka. Akan lebih cari tanda-tanda kalau kita ahli surga, yaitu mengamalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Itu qaribun, karena apa? Rahmat Allah, dan rahmat itu di dunia dan di akhirat. Rahmat paling istimewa di surga nanti. Qaribun minal muhsinin, dekat dengan orang yang berbuat baik. Maka yuk kita semua berbuat baik. Untuk mencari tanda dalam diri kita. Tandanya bahwasanya kita adalah orang yang mendapatkan sirrul inayati. Dan rahmat. Mendapatkan inayah. Kita dipilih oleh Allah. Mendapatkan inayah. Menjadi hamba yang dipilih oleh Allah. Menjadi hamba yang selamat dan mulia. Dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal baik. Nah ini. Beramal dan beramal. Beramal dan beramal. Nah. Sebagai tanda bahwasanya kita dipilih oleh Allah. Bukan kita beramal agar dipilih oleh Allah. Akan tapi kita harus menyadari bahasanya amal kita ini tanda.
Bukan kita beramal, saya berbuat baik agar dipilih oleh Allah. Loh kok pilihan Allah yang sudah di zaman azal kok tergantung kepada perbuatan kita? Tidak. Tanda kita dipilih oleh Allah adalah kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah alam bissawab.